untuk bagaimana melakukan kesepahaman di antara partai-partai ini, karena keniscayaan partai-partai ini harus berkoalisi. Bahasa itu ada istilah denotatif dan konotatif. Lihat logam, dan kalau kita baca secara lengkap sebenarnya berseloroh saja. Betul-betul, karena apa? Kita sudah jelas kok Nasdem itu menyerahkan untuk wapresnya kepada Pak Anies gitu. Dengan juga menghormati apa yang disampaikan oleh PKS maupun Demokrat. Itulah bagian dari nanti yang akan mengkristal menjadi calon wakil presiden. Jadi sekali lagi tetap dalam konteks Nasdem, dalam konteks kepartean. Kalau ditanya cawapresnya dari mana, siapa, itu kita serahkan kepada capres kita, yakni Pak Anies. Saya tidak tahu, kita ini sama-sama sedang berikhtiar dan menjemput takdir sebetulnya. Dalam politik segalanya mungkin terjadi, yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri, berikhtiar agar terjadi koalisi perubahan dan tentunya bisa direpresentasi oleh tokoh-tokoh yang memang bisa membawa itu semua. Saya tidak ingin komentar terlalu banyak di sana. Kalau ada sesuatu yang baik dan itu menjadi harapan rakyat, kita amini saja. Ya, kalau sepaham sudah lama kan. Beberapa kesepakatan sudah ada di kantong. Tapi kan kita tinggal mencari momentum yang pas lah untuk kita sampaikan kepada publik. Dan tentu politik tidak lepas dari elemen of surprise, Fitri. Jadi itu kami menghitung betul momentum. Kami juga memaksimalkan komunikasi juga banyak. Ada juga teman-teman dari partai lain yang berkomunikasi dengan kami ya. Tapi tiga partai ini menjadi modal pokok, modal dasar dari koalisi perubahan untuk pengusungan Mas Anies Baswedan. Persahabatan dalam terminologi yang dia pahami adalah terima segala kekurangan dan kelebihan sahabat. Surya Paloh mengaku Nasdem tetap menunjukkan upaya memberikan dukungan sepenuhnya untuk keberhasilan jalannya roda administrasi pemerintahan kepemimpinan Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatannya. Pada satu sisi, penghayat budaya Jawa modern mengenal sebutan ojo lamis. Ini ditujukan bagi mereka yang bermulut manis tapi berbohong dan menipu. Lamis dalam kosakata Jawa berarti omongan yang susah dipegang, mencela-mencela, lidah tak bertulang, mudah cedera janji, dan menikam teman dari belakang. Nah, oleh karenanya yang harus dikedepankan kesepahaman dulu, kesamaan cara pandang, kesamaan langkah, kebersamaannya di mana, kemudian baru nanti hal-hal yang lebih teknis dan taktis ke depan. Mari kita berkontestasi secara sehat saja. Jangan ada jegal-menjegal, jangan ada setting-mengetting, apalagi ancam-mengancam. Atau mengenai pemilu 2024 ini kan bukan hanya sekedar berbicara mengenai capres dan cawapres, Mas, tetapi kita bicara mengenai nasib bangsa Indonesia ini, ya, kedepannya seperti apa. Kita bukan hanya berbicara, mohon maaf, mengenai nasib tadi ya disebut-sebut ya, capresnya ada Mas Anies kemungkinan, atau Mas AHY, atau nasib Partai Demokrat, atau nasib partai-partai lain, tetapi lebih kepada nasib bangsa. Sehingga kita mesti benar-benar hati-hati, karena bagaimanapun kita tahu tantangan makin kompleks. Bakal calon Presiden Partai Nasdem Anies Baswedan kembali bertemu tim kecil Koalisi Perubahan. Kali ini pertemuan itu berlangsung saat waktu makan siang di RM pagi sore, Saharjo, Jakarta Selatan pada Jumat 18 November 2022. Dalam pertemuan itu hadir Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Mahkamah Partai Nasdem Saud Huta Barat, dari PKS ada Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Imam dan Jubir PKS Pipin Sofian. Dari Demokrat ada Sekjen DPP Partai Demokrat Tengku Rifki Harsha dan hadir pula tim Anies Sudirman Said. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsha mengatakan bahwa pembicaraan terkait calon wakil presiden untuk Anies Baswedan merupakan keputusan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sehingga pihaknya akan menerima jika memang Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tak diusung sebagai cawapres dari Koalisi Perubahan itu.
Tentu segala strategi termasuk pasangan cawapres ini adalah faktor memenangkan yang jadi pertimbangan kami. Jadi tentu akan keputusan cawapres dan dibicarakan juga dengan partai koalisi. Ujar Rifki di restoran pagi sore, Jakarta pada Jumat 18 November 2022. Dia menjelaskan 3 partai telah memiliki kesepakatan untuk mengusung perubahan dan perbaikan untuk Indonesia. Karenanya segala keputusan dan kesepakatan yang bertujuan untuk memenangkan di pemilihan presiden 2024 akan diikuti oleh Partai Demokrat. Jadi kalau kami ini akan berkumpul untuk semangat perubahan dan perbaikan, dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita memenangkan kontestasi atau pilpres nanti, ujar Rifki. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Imam juga menerima jika kadernya tak diusung menjadi cawapres. Kita sepakat menentukan cawapres itu mendongkrak kemenangan. Jadi kami berkomitmen siapapun yang dipilih oleh Capres Anies Red dengan pertimbangan rasional itu kita yakini akan membawa pada kemenangan. Saya kira kami di PKS tidak ada masalah, ujar Sohibul. Anies sendiri dalam pertemuan tersebut menyampaikan 3 kriteria cawapresnya. Ketiganya adalah dapat membantu pemenangan, membuat koalisi solid dan memiliki efektivitas dalam pemerintahan jika menang nanti. Semua opsi itu terbuka, tentu nanti akan dibahas juga bersama-sama. Jadi saya rasa pada fase ini itu fase kita lihat semua opsi kemudian kriteria sederhana, ujar Anies. Saya pernah sampaikan bahwa kriterianya itu 3. 1, memberikan kontribusi untuk pemenangan. Pasangan harus begitu. Yang kedua, yang pasangan ini bisa membantu di dalam stabilitas koalisi partai pendukung. Yang ketiga, bisa membantu untuk membuat proses pemerintahan bisa lebih efektif. Jadi 3 itu. Bahasa itu ada istilah denotatif dan konotatif. Lihat lengkap dan kalau kita baca secara lengkap, sebenarnya berseloroh saja. Betul-betul, karena apa? Kita sudah jelas kok Nasdem itu menyerahkan untuk wapresnya kepada Pak Anies gitu. Dengan juga menghormati apa yang disampaikan oleh PKS maupun Demokrat. Itulah bagian dari nanti yang akan mengkristal menjadi calon wakil presiden. Jadi sekali lagi tetap dalam konteks Nasdem, dalam konteks kepartean, kalau ditanya cawapresnya dari mana, siapa, itu kita serahkan kepada capres kita, yakni Pak Anies. Saya tidak tahu, kita ini sama-sama sedang berikhtiar dan menjemput takdir sebetulnya. Dalam politik segalanya mungkin terjadi, yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri, berikhtiar agar terjadi koalisi perubahan dan tentunya bisa direpresentasi oleh tokoh-tokoh yang memang bisa membawa itu semua. Saya tidak ingin komentar terlalu banyak di sana. Kalau ada sesuatu yang baik dan itu menjadi harapan rakyat, kita amini saja. Ya, kalau sepaham sudah lama kan. Beberapa kesepakatan sudah ada di kantong. Tapi kan kita tinggal mencari momentum yang pas lah untuk kita sampaikan kepada publik. Dan tentu politik tidak lepas dari elemen of surprise, Fitri. Jadi itu kami menghitung betul momentum. Kami juga memaksimalkan komunikasi juga banyak. Ada juga teman-teman dari partai lain yang berkomunikasi dengan kami ya. Tapi 3 partai ini menjadi modal pokok, modal dasar dari koalisi perubahan untuk pengusungan Mas Anies Baswedan. Bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan kembali bertemu tim kecil koalisi perubahan. Kali ini pertemuan itu berlangsung saat waktu makan siang di RM Pagi Sore, Saharjo, Jakarta Selatan pada Jumat 18 November 2022. Dalam pertemuan itu hadir Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Mahkamah Partai Nasdem Saud Huta Barat, dari PKS ada Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Imam dan jubir PKS Pipin Sofyan. Dari Demokrat ada Sekjen